Ciri-ciri Satrio Beningit, sang penyelamat yang diramalkan Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya meramalkan akan terjadi bencana besar. Ramalan ini menyebutkan jika akan banyak korban jiwa akibat bencana ini. Ramalan itu menyebutkan banyak kejadian tak terduga di masa depan. Salah satunya terkait cuaca yang tidak menentu. Raja Kediri Prabu Jayabaya 1135 sampai 1159 menuangkan ramalan dalam beberapa naskah, antara lain Serat Jayabaya Musaror, Serat Praniti Wakya, dan lain sebagainya. Selain itu juga disinggungan di babat Tanah Jawi. Di tengah masa gelap ini, Jayabaya meramalkan datangnya sosok penyelamat, seorang Satrio Beningit. Tapi setelah masa yang paling berat itu, akan datang zaman baru, zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan, zaman keemasan Nusantara. Dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya Sang Ratu Adil atau Satrio Beningit. Jelas maksud Thoyib Adiningrat, budayawan Jawa yang juga pengageng Keraton Jayakarta. Dalam bait naskahnya, Jayabaya menyebutkan ciri-ciri sosok Satrio Beningit. Akan ada dewa tampil berbadan manusia, berpara seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisula Wedo. Bait 159 akan ada dewa berbadan manusia, menyebutkan bahwa Satrio Beningit berwujud seperti kita manusia biasa, tetapi sejatinya beliau adalah dewa. Untuk mengetahui sejatinya, seseorang tidaklah mudah kecuali sesamanya atau lebih tinggi derajatnya. Itulah yang menyebabkan Satrio Beningit. Papar Masud, dia menjelaskan bahwa Satrio Beningit memiliki paras tampan seperti seorang dewa, berwatak tegas, menyebutkan bahwa para Satrio Beningit itu seperti Batara Kresna, tampan dan berwibawa, dan berwatak tegas seperti Baladewa. Sementara terkait kata bersenjata Trisula Wedo, dia menduga itu merupakan sebuah kiasan. Bersenjata Trisula Wedo, untuk kalimat yang satu ini sepertinya dimaknai secara tersirat, karena tidaklah mungkin Satrio Beningit yang dipingin itu membawa Trisula kemana-mana akan terlihat mencolok, yang menyebabkan dirinya tidak dipingit lagi. Tambah dia, dijelaskannya pemaknaan Trisula Wedo secara garis besar bisa dimaknai tiga jadi satu, seperti ilmu alam dan iman, atau bumi langit dan isinya, kiri kanan dan tengah. Hal ini sesuai dengan sifat-sifat mulia yang lekat dengan banyak dewa-dewa Hindu. Ramalan Jayabaya ini kemudian digubah oleh Raden Ngabahi Ronggo Warsito, pujangga besar Keraton Solo. Serat kuno Satrio Beningit, karya Raden Ngabahi Ronggo Warsito. Satrio Beningit. Siapakah Satrio Beningit? Akhir-akhir ini di media cetak, elektronik, dan dunia maya khususnya sedang ramai-ramainya membahas hal tersebut. Pemimpin Indonesia tahun 2024, yaitu sosok yang diidam-idamkan bisa membawa negeri ini keluar dari COVID-19 dan bangkit menjadi mercusuar dunia. Referensi yang dipakai rata-rata bersumber dari manuskrip atau serat-serat kuno dalam Kasana Budaya Jawa. Dikenal tiga satria. Yang pertama, Satria Pinandito adalah tokoh panutan, pemimpin berjiwa pendeta atau spiritual. Yang kedua, Satrio Pinile, yaitu pemimpin yang pada zamannya dibutuhkan untuk melawan angkara murka dan menjadi penunjuk jalan di masa kegelapan. Yang ketiga, Satrio Beningit adalah insan pilihan Tuhan yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Ciri-cirinya karismatik, adil, bijaksana, dan berani melawan tantangan pada zamannya. Dalam salah satu karyanya, Raden Ngabahi Ronggo Warsito menulis sebuah ramalan tentang sosok Satrio Beningit. Diceritakannya bahwa ada 7 nama Satrio Beningit yang kelak akan memimpin wilayah seluas kekuasaan pengaruh kerajaan Majapahit dulu. 7 nama itu antara lain Satrio Kinunjuro, Murwo Kuncoro, Satrio Mukti,
wibawa kesandung kesampar, Satrio Cinumbut sumela atur, Satrio Lelono tanpong kerame, Satrio Piningit hamong tuwo, Satrio Boyong pambukaning kaporo, Satrio Pinantito sinisian wahyu. Meskipun dalam tulisan itu dicantumkan 7 nama Satrio Piningit, bisa jadi ketujuh nama itu tidak merujuk terhadap 7 orang yang berbeda. Meskipun ketujuh nama itu telah ramai ditafsirkan oleh banyak orang menjadi 7 orang yang berbeda-beda, ketujuh nama Satrio yang diungkapkan oleh Ronggo Warsito itu mengandung makna yang tersembunyi. Karena seperti biasa, para bijak zaman dahulu tidak pernah mengungkapkan suatu pelajaran secara gamblang. Mungkin memang benar, setiap zaman akan muncul seorang satrio satu persatu seperti yang telah diramalkan. Namun rasa ada yang tidak pas, karena dengan begitu, setelah ketujuh satrio telah merampungkan tugasnya, maka kita akan kehilangan sosok yang bisa menjadi pemimpin Nusantara ini. Jadi, ada baiknya kita mencoba menafsirkan ketujuh satria itu sebagai satu karakter yang utuh, tidak terpisah-pisah. Yang pertama, Satrio Kinunjuro Murwo Kuncoro dilambangkan sebagai Satrio Kinunjuro, yang artinya adalah seorang yang berwatak satrio. Namun proses pematangannya ia seperti dipenjara, dalam arti disembunyikan oleh sang waktu, bukan bersembunyi, hingga akhirnya sang waktu mengizinkan ia keluar. Maka ia akan keluar dan membawa Nusantara Murwo Kuncoro terkenal ke seluruh jagat. Yang kedua, Satrio Mukti Wibawa Kesandung Kesampar. Mukti Wibawa artinya mulia dan berwibawa. Manusia ini adalah seorang satria yang mempunyai watak yang mulia, selayaknya seorang satria, dan mempunyai kewibawaan. Namun selama masa Kinunjuro, ia sering kesandung kesampar, artinya selalu ada yang berusaha menjegal jalannya. Yang ketiga, Satria Cinumbut sumela atur. Cinumbut mempunyai arti terambil dari tengah masyarakat. Untuk itu, sumela atur membantu memperbaiki kehidupan seluruh rakyat di Nusantara. Mengapa memakai istilah Cinumbut? Karena telah dijelaskan bahwa sebelumnya ia tidak berangkat dari kalangan politikus atau pemerintahan, malah disembunyikan di tengah lingkungan rakyat biasa. Yang keempat, Satrio Lelono tanpa ngerame. Lelono mempunyai makna tentang perjalanannya yang sering bepergian jauh dari rumahnya. Kepentingannya adalah tanpa ngerame. Maknanya yaitu membantu kesusahan orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Yang kelima, Satrio Piningit hamong tuwo. Piningit merupakan penekanan dari kata Kinunjuro di atas, bahwa artinya bukanlah di penjara, melainkan hidup bagaikan di penjara. Hamong tuwo artinya satrio ini mempunyai tugas untuk menumbuh kembangkan budaya nenek moyang yang telah lama dilupakan orang, agar rakyat Nusantara mempunyai jati diri yang kuat, namun tetap menghargai budaya lain walaupun tidak ikut budaya tersebut. Yang keenam, Satrio Boyong Pambukaning Kapuro. Boyong Pambukaning Kapuro mempunyai makna satrio ini kelak akan pindah dari tempat asalnya untuk membuka Gapuro. Namun kami rasa Gapuro di sini mempunyai makna yang sangat luas. Bisa jadi Gapuro ini adalah gerbang dari harapan atau impian rakyat akan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Yang ketujuh, Satrio Pinantito Sinisian Wahyu. Pinantito bermakna bahwa satrio ini akan memimpin bangsanya, sedangkan Sinisian Wahyu mempunyai makna bahwa dalam memimpin dan menentukan sikap, ia selalu memegang teguh seluruh pelajaran yang didapat selama masa gemblengnya dulu.